Selamat malam pecinta cerita misteri. Selamat datang di Jazz, jeritan dalam kesunyian. Nah, hari ini kita akan membahas ini ya, 5 bangunan terhoror versi Jazz. Oke. Nah, ini kita langsung aja ya, kan itu ya. Oke. Jadi yang pertama itu Kota Tua. Nah, jadi Kota Tua itu kan didirikan tahun ini ya kayaknya ya, 1942. Terus selama pendudukan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang. Nah, tahun 1972 Gubernur Jakarta itu Ali Sadikin mengeluarkan dekretnya yang resmi menjadikan Kota Tua itu sebagai situs warisan. Nah, cuman dia kan karena namanya dulu bangunan zaman Belanda gitu, jadi tentu banyak cerita horornya ya. Oh ya, gitu. Nah, tapi kalau dari Kanata sendiri katanya ada juga ya cerita dari di daerah Kota Tua itu ya. Ya, kan gini Apa itu? gue kan dulu kerja di wilayah situ di dekat situ lah, di lingkungan. Jadi tempat kerja gue dari Kota Tua itu lumayan dekat lah. Jadi kalau mau dari stasiun gue mau ke kantor gue tuh gue harus lewatin itu dulu, baru naik angkot. Jadi otomatis sehari-hari gue lewat situ. Iya, emang ibaratnya ya emang di daerah situ lah itu ya. Nah, pada suatu hari itu di tahun antara 2013 sama 2014 jadi gue lupa ingat. Gue tuh di kantor gue tuh ada acara semacam pelatihan gitu. Training lah. Iya, pelatihan itu buat jadi para kantor cabang itu ada pelatihannya di situ. Dan kebetulan tempat pelatihannya itu dipilih di salah satu museum yang ada di Kota Tua. Salah satu gitu. Karena jarak kantor gue ke Kota Tua itu harus memerlukan kendaraan. Jadi otomatis gue memerlukan waktunya lumayan ada waktu lama juga. Dan tambah macet tambah macet. Kota Tua seharusnya nggak tahu kalau sore hari gitu macetnya parah. Dan acara pelatihan itu jam 5 sore. Kebetulan juga di dalam operasional cabang gue tuh lagi ada sedikit masalah gitu. Jadi gue telat lah bersama 4 teman gue tuh, sama supir satu. Jadi berlima. Teman-teman gue yang lain sudah berangkat duluan. Sebelum jam 5 dia udah pada berangkat. Sedangkan gue berangkat udah tepat jam 5, otomatis gue udah telat nih ya. Sampai di situ, nah akhirnya gue berangkat sampai di museum tersebut. Itu kelihatan banyak kendaraan, motor, mobil, banyak gitu. Cuma yang jadi aneh-aneh itu pas gue sampai kan otomatis yang gue sampai ini adalah lantai pertama ya, lantai dasar lah ya. Di situ gue ngeliat sekeliling gitu, di mana sih tempat pelatihannya? Nyari-nyari nih gue nih sama 3 teman gue ya, si merah, kuning, biru. Akhirnya gue nyari gini, yaudah kita cari dulu lah, kita muterin lah tuh lantai dasar tuh, kita puterin, benar-benar kita puter, nggak ada. Sampai akhirnya berarti di tempat yang pertama kali kita masuk itu sampai nyari, nggak ada kok ya, di mana ya? Di lantai kedua kali ya. Yaudah akhirnya kan kita memaksakan diri untuk ke lantai kedua dong ya, nyari lah. Pas lantai kedua itu ternyata di tangganya itu udah ada tulisan dilarang naik turun lewat sini gitu. Pokoknya begitulah tulisannya. Kurang lebih seperti itu. Udah dilarang. Terus kata gitu, ini dilarang kata si merah gitu. Ya, tapi di bawah nggak ada, berarti ada di atas lah. Maksudnya kalau nggak dilarang kita mau naik apa dari atas ini? Udah lo lewat sini aja yang lebih cepet kan gitu. Walaupun kita nggak tahu lah ke atas lagi lewat mana, mungkin kata tunggu, mungkin ada lift kali. Udah lo sini aja, tangga cuma satu lantai lagi, kita cuma mau lihat doang. Pas sampai di lantai kedua, udah sampai di lantai 2 itu terdengar suara bising orang diskusi itu gitu.
rame kan. Berarti benar kan, gue bilang juga apa, gue gituin kan pada nggak percaya sih gitu kan. Oh iya katanya lu denger kan, iya yaudah kita ikutin, kita tuh jalan tuh lumayan di lantai 2 itu kita jalan telusuri suara itu gitu. Nah kita telusuri sampai akhirnya kita udah yakin banget di ibaratnya di depan bangunan di pintu itu tempatnya gitu. Nah ini pasti tempatnya ya. Kita udah pede dong, udah ngerapihin, udah rapi gitu, biar kelihatan rapi dikit gitu. Pas kita buka kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada aktivitas apapun, sepi gitu. Kita langsung tengok kan, langsung kata si biru kan, salah satu cowok tuh cuma si biru doang ya. Si biru ngomong, lu sih katanya, gue bilang jangan naik sini katanya, udah tahu ada peringatan yang gitu. Nah katanya lu tadi dengar kan ada suara kayak gitu. Iya sih dengar, suaranya benar kan dari lantai 2, benar katanya. Tapi ini yang kita lihat apa, kosong kan. Ya udah akhirnya ya udah setelah perdebatan itu langsung ya kita kabur. Lari katanya. Udah lah katanya, yang lain gara-gara si merah pada kabur kan gue jadi ikutan lari ya. Gue ditinggalin sendiri, tuh lari. Kita larinya pun kita muterin bangunan lantai 2 itu. Enggak, bukan kita balik ke situ, enggak, kita muter kan otomatis kan semuanya udah kita jelajahi. Tapi kita mau di tangga itu lagi, kita turun dari situ. Turun dari tengah situ, kita jalan lagi. Terus tiba-tiba ada yang manggil, senior di kantor gue langsung manggil, "Hei, merah biru, habis dari mana lo?" katanya, "bukannya masuk," katanya. Terus itu baru pas habis itu gue tuh, ini kuping kita berempat tuh kayak kebuka tuh. Iya langsung lama gitu. Emang di mana Pak tempatnya? Nah ini tempat yang udah kita puterin. Iya, padahal sebelum di situ nggak ada suara. Iya, nggak ada suara sama sekali. Tapi setelah dipanggil, nggak ada suara dan nggak ada orang. Tapi setelah dipanggil tuh langsung kedengeran semua katanya. Gila, gue langsung pas nyampe, orang-orang otomatis pada ngeliatin kita yang terlambat pastinya ya. Dan udah banyak gue nanya gitu. Datang jam berapa Mbak? Mas kanan kiri gitu. Gue mah dari jam 4:30 kayak udah sampai sini katanya. Iya, kita semua udah dari 4:30 udah sampai sini. Kan otomatis 4:30 pun udah rame dong. Dan kalaupun gue lewat harusnya udah ada suara bising mereka gitu. Suara itu gue nggak ada. Yang pas pertama, dan itu yang gue alami itu gak cuma gue sendiri, tapi kita rame-rame. Bahkan kedengarannya malah di lantai 2 itu. Iya, kedengarannya lantai 2 itu. Aduh, bandel sih kita ya, harusnya udah jelas-jelas dilarang malah kita tetap ke situ. Iya, namanya juga buru-buru kan. Iya. Takut ini jadi ya udah cepet-cepet aja kan. Iya. Gitu. Berarti itu kalau menurut Kanita secara pribadi ya, ngalamin cerita horor di yang gedung tua itu ya. Kota tua. Iya, di musim itu. Nah, yang kedua apa nih Kanita? Kedua itu ada Lawang Sewu ya. Menurut kami ya. Kedua itu Lawang Sewu tuh termasuk angker. Karena gue pun udah pernah merasakan juga gitu, udah ngerasain hal mistis di situ. Nah, untuk di Lawang Sewu itu kita cerita sedikit ya, sahabat Jess. Lawang Sewu itu dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda dari 27 Februari 1904 sampai dengan 1 Juli 1907. Bangunan ini didirikan untuk kantor pusat perusahaan kereta api swasta. Dan sebagai bukti awal sejarahnya perkembangan kereta apian Indonesia. Jadi sampai saat ini pun Lawang Sewu itu jadi ibaratnya museum kereta. Jadi yang pertama tuh di sana ya, buat kereta api. Iya jadi kalau ini pengalaman gue ya dia, yang gue bilang gitu. Kenapa dia masuk daftar nomor 2? Jadi waktu 2018 gue dan keluarga itu pergi ke Lawang Sewu kita biasa mah mau berwisata gitu, mau tahu lah ini Lawang Sewu itu bener nggak sih pintunya ada 1000 kan, akhirnya kan soalnya terkenalnya pintu 1000 ya. Ternyata itu nggak 1000 pintu itu nggak 1000, enggak. Totalnya itu ada 928 pintu. Jadi kurang 70 lah ya. Karena banyak pintu makanya dibilang pintu 1000. Sebenarnya sih 928 juga
malas ngitung juga sih. Iya sih. Makanya dibilang 1000 aja. Iya langsung aja 1000 ya, soalnya kan udah ya digenetin lah. Iya. Nah kalau yang gua alami di Lawang Sewu ini adalah gua tertarik sama satu bangunan yang rumornya dianggap sebagai penjara bawah tanah zaman Belanda itu. Yang namanya penjara bawah tanah itu kan terkesan buat para tahanan yang gimana gitu ya, yang apalagi yang berat dan pasti dihukumnya, disiksanya luar biasa di situ. Nah pas gua di depan pintu itu pun kita jadi dia itu nggak boleh masuk nih. Sebenarnya boleh masuk tapi pas 2018 itu gue nggak boleh masuk, atau kenapa? Mungkin lagi ya lagi entah, maintenance iya, sana ya. Mungkin ya. Maintenance ini hal-hal good. Pas gue lagi di depan pintunya pun gue udah merasakan gak cuman gue, kan gue sama keluarga semua belum merinding baru depan pintunya doang kita nggak turun ya. Itu hal langsung bikin bulu kudu kita merinding itu langsung berasa banget. Terus di situ banyak orang yang lempar koin deh. Gue bingung tuh orang ngapain sih lempar koin gitu. Terus kata keponakan gue itu buat ketawain kedalamannya gitu. Kedalamannya gitu. Jadi pas orang lempar koin tuh kan pas gue ngintip-ngintip gitu kayak ada air gitu. Jadi kayaknya ada air atau mungkin banjir apa di bawah ya. Sehingga kita emang nggak boleh masuk ke situ atau ada hal-hal lain gitu yang kita nggak tahu lah. Nah akhirnya keponakan gue coba untuk melempar koin itu. Gue juga penasaran bang ya, emang sedalam apa sih itu? Pas dilempar lumayan agak lama lah, ada jarak lama. Terus baru begitu, ternyata dalam juga gitu. Dalam hati kalau itu emang penjara bawah tanah, tahanan juga susah kali kak naiknya. Iya. Mau kabur gimana gitu ya. Dan di situ tuh pas yang abis melempar koin itu di depan pintunya pun kita udah nyium aroma amis gitu. Baunya udah nggak sedap, bau apek gitu di situ. Ya, karena dulunya kan kita nggak tahu di dalam itu pernah ada kisah apa gitu kan. Seperti atau apa. Mungkin paling, kalau Adi ada nggak nih? Iya, paling kalau yang Lawang Sewu itu kenapa ya kita sepakat yang terhoror kan? Ya paling yang aku tahu ya itu di lantai paling atas tuh kan itu katanya tuh kan dia gelap di situ ya. Nah, jadi tuh di situ dilarang foto atau video. Soalnya jadi kalau misalnya kita foto atau video itu nanti hasilnya tuh bakal ini apa ya? Kita kayak foto ruangan kosong aja, jadi kitanya nggak ada. Padahal kita ada di situ. Itu yang dikatakan yang orang petugas itu ya. Oh iya. Gitu. Benar. Katanya sih kayak gitu. Gue bener gue percaya kok itu. Karena pas yang 2018 gue kesana pun pas gue mau ke lantai atas tuh. Oh iya kan itu sempat ke atas juga itu. Enggak sempat. Oh nggak sempat. Takut. Karena gelap banget, benar katanya gelap. Ya, bener, ya. Dan di situ tuh udah ada pengumuman nih di situ. Ada dilarang ambil foto dan video gitu. Oh ternyata itu beredarnya gitu ya, kalau kita foto kita nggak bakal jadi ya foto kita di situ. Mungkin salah satunya ya selain karena gelapnya itu juga sekali ya. Itu cuma ya nggak tahu juga selain karena gelap itu. Tapi sumpah tadi kalau mau main kesana main ke lantai atas. Kalau gue mah nggak berani. Baru nginjek gitu. Lantai 3 aja udah kaki udah gemetar gitu. Apalagi lantai atas ngeliat gitu. Mungkin aku juga sama sih kayak gitu. Cari aman aja kita ya. Iya. Oke, untuk yang ketiganya. Ini yang ketiga. Jadi yang ketiga ini bioskop terbakar di Pulau Jawa. Jadi salah satu bioskop di Pulau Jawa pada tahun 90-an itu mengalami terbakar. Nah, kronologi itu pintunya nggak kebuka, jadi aslinya sih sebenarnya katanya bisa selamat. Nah cuman mungkin karena panik ya, panik terus kedua itu aslinya tuh pintunya tuh ditarik. Kan kita mau keluar. Pintunya itu ditarik. Nah cuman mungkin karena panik mereka ya, jadi nyangkanya itu mungkin didorong terus nggak bisa mungkin, terus ditambahan namanya udah desak-desakan, jadi otomatis kan itu nggak bisa ini ya kebuka ya. Ini sih logikanya gini ya, kita mau narik tapi di belakang dorong kita. Jadi gimana kita mau ini kalau
kalau itu ya nggak bisa. Iya nggak bisa kalau udah dempet gitu iya, kan. udah gitu yang belakang juga panik banget pasti ya. Nah buru-buru. itu tuh katanya tuh korban jiwanya itu sampai 15 orang yang meninggal. Nah bahkan katanya itu ada 4 yang tidak ditemukan ininya lah jasadnya ya. Kayak gitu sih. Jadi kemungkinan yang keempat itu emang dia ada di urutan paling belakang atau di tempat di posisi sumber dari kebakaran itu ya, sehingga tidak ditemukan jasadnya, tulang belulangnya udah rata. Iya mungkin sih. Betul. Untuk di bioskop ini juga ada cerita mistisnya juga di. Oh iya itu ya ada ya. Iya. Jadi ceritanya ada salah satu pengunjung dan temannya lah. Dia sudah beli tiket di nomor duduk sekian. Ketika dia sudah masuk ke studionya, dia tepati tempat itu sudah ada yang nempatin. Jadi berderet set. Tapi dia merasa 4 orang itu aneh. Dia sudah tegur, ini tempat duduk saya. Dia diam aja. Iyalah. Sampai dia kayaknya ibaratnya kita kalau bilang ini tempat duduk gue gitu, inggir gitu. Dia makin lama kesel kan ya. Akhirnya pengunjung ini pun nyamperin petugas bioskop. Dia bilang kenapa tempat duduk saya sudah ada yang nempatin gitu. Tempat duduk saya sudah ada yang nempatin. Akhirnya dia minta tolong bantuan petugas untuk bantuin lah ini untuk urusin masalah tempat duduk yang sudah ditempatin ini. Ketika dia sudah balik ke studio dan di tempat ini dia dan petugas, kursi itu sudah kosong. Justru malah nggak ada orang. Sebenarnya pengunjungnya juga udah merasa aneh. Ya, karena ditanya baik-baik diem dan katanya mukanya pucat, nunduk gitu, tatapannya kosong gitu. Itu sih ceritanya. Paling terus ada yang aku tahu juga itu ada juga ya kayak gitu sama kurang lebih lah ya. Ya kayak kan dia yang petugasnya itu dia kan dari yang tiket yang terjual tuh pas dihitung dari jumlah yang di dalamnya itu justru lebih 4 orang gitu di hari-hari tertentu lah ya. Berarti memang 4 ya? Iya berarti emang mungkin. Iya 4 itu ya jenazah yang tidak ditemukan itu. Jadi dia masih penasaran ya mungkin. Dengan paling terus itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat apa nih kayaknya? Kalau keempat menurut kita ya, versi Jazz ya, sahabat Jazz, itu adalah Mall Jogja di Klender. Tahun 98. Tahun 98 Adi umurnya berapa sih, Di? Aku masih 4 tahun itu. 4 tahun ya. 4 tahun berarti Adi masih belum dengar rumor-rumor, masih mungkin belum dengar ada rusuh. Dengarnya pas sudah gede. Kalau yang pas kecil emang nggak tahu. Jadi tahun 98 itu terjadi kerusuhan besar-besaran di Indonesia, di semua wilayah gitu. Tapi yang paling disorot adalah di Jakarta. Nah, kebetulan salah satu tempat yang memang dijadikan ambukan massa, gitu, ambukan rusuh gitu adalah Mall Klender ini, Mall Jogja ini. Jadi mall ini konon katanya ya, rumornya yang beredar ya, ini bukan gue yang ngomong sih. Sengaja dibakar oleh oknum tertentu. Sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Adi tahu berapa korbannya? Berapa itu? Tebak ya. 15 seperti bioskop kemarin, nggak lebih ya. Puluhan, ratusan ya. Ratusan. Dan itu ada di angka tembus 400 korban jiwa. Jadi mungkin strukturnya bukan strukturnya gitu. Saat dibakar itu nggak cuma di satu titik, tapi beberapa titik ya. Jadi sehingga banyak korban yang terjebak nggak bisa keluar di situ. Iya. Kan namanya juga disengaja ya. Iya. Nah, karena Adi belum lahir dan belum dengar cerita rumor-rumor kayak gitu, maka di sini sekalian gue ceritain kisahnya ya dia. Jadi betul. Yang banyak beredar itu
setelah kejadian itu selang seharinya pun warga sekitar itu sudah suka mendengar suara jeritan gitu, jeritan minta tolong, nangis di situ. Ya warga sih mengklaim bahwa ya mungkin ini adalah suara dari para korban gitu kan. Dan setiap mereka jalan itu nggak cuman setelah kejadian itu doang nih, sempat berapa tahun pun berlalu masih ada jeritan itu, masih ada itu, dan masih ada cium bau gosong, bau amis darah itu masih tercium. Dan sampai di 2022 ini orang katanya juga masih ada penduduk yang diganggu atau ada yang sosok yang deket situ lah ya. Iya, sudah mulai kayak sosok entah terbakar atau apa, minta tolong, jeritan minta tolong masih tetap ada di situ. Ratusan sih, banyak banget. Iya. Paling bersyukurlah kamu akhirnya kita zaman setelah krisis ya. Iya. Udah, untuk yang terakhir nih di yang terakhir itu ini kan itu jadi rumah sakit di Pulau Jawa lagi. Nah, jadi rumah sakit tersebut itu apa yang aku ceritain Gre ya, mulai terbengkalai sejak dilanda krisis pada 2013 lalu. Saat itu para karyawan di sana mengajukan gugatan karena sudah belasan bulan tidak menerima gaji. Krisis itu terjadi akibat adanya permasalahan internal pada pengelola rumah sakit. Nah, sejak saat itu rumah sakit tersebut tidak beroperasi lagi. Jadi ini dia udah terbengkalai itu 8 tahun. Tahun udah lama ya, lumayan itu. Dan itu karena masalah internal mereka ya. Iya. Mungkin pengolahan keuangannya yang nggak baik sehingga menimbulkan itu tadi terjadi kebangkrutan, karyawannya pada nggak bisa digaji selama 8 bulan. Iya. Jadi pantas terbengkalai. Nah, ini paling cerita horornya itu jadinya ada sepasang suami istri nih kan, entah dia istri mau melahirkan ya, mungkin karena urgent jadi mungkin cari rumah sakit yang terdekat aja gitu kan, yang paling dilihat dia lah tercepat gitu kan. Nah, inilah rumah sakit tuh. Nah, cuman dia melihatnya itu rumah sakitnya itu berjalan ini ya seperti biasanya. Jadi wujudnya berarti aktivitasnya benar-benar operasionalnya ada, semuanya kasirnya, semuanya ini ada pasien yang lain gitu. Iya gitu. Nah, sampailah akan melahirkan itu. Melahirkan. Nah, otomatis setelah itu kan mereka pulang. Setelah pulang itu kan pasti kan tetangga atau saudara itu nanya ya. Nanya melahirkannya di mana gitu. Betul. Nah, pas disebut di situ di rumah sakit ini. Nah, itu kan ya kan otomatis kan mereka yang di sana kan tahu kan itu sudah nggak beroperasi selama 8 tahun ya kan. Dan mungkin penasaran kan ya. Iya, dia masih nggak orang bener kok. Gue yang nganterin istri melahirkan, masa sih tiba-tiba ada tetangga ngomong kayak begitu. Dan ternyata ternyata benar tidak beroperasi. Dan nggak layak ya rumah sakitnya, benar-benar. Iya. Jadi ada apa-apa. Otomatis mereka mungkin dibantu oleh boleh dibilang jin-jin gitu lah ya, jin-jin di sana. Iya. Tapi syukurnya itu loh, jinnya baik ya. Iya, jadi semuanya ya bukan berarti itu semua nggak ada yang nggak baik gitu kan. Kayak contoh ini baik juga kan gitu. Jadi dia membantu bukannya mengganggu. Iya, gitu. Nah, paling itu ya 5 bangunan terhoror versi Jazz ya kan itu ya. Jadi sekian aja video kita kali ini. Buat kalian yang mau ini ya, buat sobat-sobat Jazz nih ya yang punya cerita horor pribadi atau ya boleh dimanapun itu ceritanya, boleh kirimin ke kita di bawah ini lewat email IG, itu ada di deskripsi kita ya. Dilihat aja. Dan jangan lupa apa jadi subscribe, terus like dan loncengnya ya, lonceng. Itu yang penting itu. Iya, ntar kalau kita update nggak tahu kan sayang banget ya kan. Betul gitu. Ya udah, sekian aja dari kita. Kita selamat malam.